apa kabar? Senang sekali kita ketemu di hari Senin. Ini hari Senin, I love Monday. Orang biasa gitu. Ada juga yang nyebutnya I hate Monday. Terserah bagaimana Anda menyebut. Kalau kita pokoknya senang-senang saja, apalagi ya Bung Rocky kan nanti kalau kita lewat jalan tol Cisandau di Jawa Barat itu cepat kemana ke Tegal itu bisa sangat cepat dan jalannya indah banget, keren banget. Indonesia udah bisa membelah gunung seperti itu, Bung Rocky. Oh, itu Konstantinopel ada di Jawa Barat sekarang. Oh, gitu ya. Konstantinopel di Turki. Iya tuh. Oh, iya. Kadang-kadang dia bisa dipindahin ke Jawa. Itu kan cuma soal pindahin di peta itu supaya ada berita. Tapi oke, I love Monday. Tapi lebih banyak yang I love Junior Tumilaar. Iya. Ya karena tadi itu rupanya Twitternya Menteri Menpan Pendayaan Aparatur Negara Cahyokumolo yang dia men-tweet soal jalan yang katanya disebut sebagai jalan Cisumdawu di Jawa Barat, ternyata itu netizen menemukan bukti bahwa itu jalan di Turki gitu kan. Dan dia sudah minta maaf, Cahyo. Saya kira kalau kayak gini nggak perlulah kemudian disebut hoax. Orang udah minta maaf ya, nggak perlu dilaporin ke polisi. Masa iya gara-gara nyebar hoax seperti itu? Bukan nyebar hoax lah, dia pasti menerima berita yang salah. Itu kan manusiawi lah. Kalau manusia salah itu ya, Bung Rocky ya. Iya, itu kalau yang bikin salah orang biasa. Tapi bagaimana mungkin? Berarti Pak Cahyokumolo nggak pernah ikut sidang kabinet sehingga nggak tahu perkembangan. Kan itu problemnya tuh. Bagaimana menteri tapi nggak ngerti bahwa itu palsu, itu berita palsu atau. Jadi artinya di bawah sadar Pak Cahyokumolo bergembira bahwa nanti akan ada jalan yang tembus membelah perbukitan atau gunung di Jawa Barat atas bantuan Bandung Bondowoso, kira-kira begitu. Jadi tapi oke, sekali lagi karena Pak Cahyokumolo juga sudah minta maaf dan gini lapor polisi lah, kasihan polisinya kalau setiap kali ada kasus-kasus yang penyebaran hoax lapor polisi ya, Bung Rocky. Mesti nasihatin aja Pak Cahyo, kalau sidang kabinet tolong dengerin presiden ngomong itu. Jangan cari-cari gambar hoax itu kan. Jangan gadget. Iya. Oke. Nah, sekarang ini kalau ini bukan hoax, karena ini saya justru baca di Detik ini. Di Detik ini menarik ini karena kok dia menggunakan diksi yang ini saya kira nggak biasanya ya. Detik dia menulis begini, ini judulnya kebijakan Plan Jokowi. Teks amnesti jilid 2 dan kereta api cepat pakai dana APBN. Saya agak kaget. Faktanya sih kita tahu karena memang Pak Jokowi waktu teks amnesti jilid 1 tahun 2016 sudah menyatakan bahwa ini tidak akan pernah terulang lagi. Jadi tolong gunakan, dan kalau siapa yang tidak memanfaatkan ini akan hati-hati saja. Kan gitu ancamannya Pak Jokowi. Ternyata sekarang muncul lagi teks amnesti jilid 2. Terus kereta api cepat udah jelas waktu groundbreaking Pak Jokowi menyatakan nggak akan pakai dana APBN dan tidak akan dijamin oleh pemerintah. Ini bisnis to bisnis. Tiba-tiba sekarang keluar perpres bahwa itu kalau ada kekurangan modal akan ditambahin, dan kalau ada kenaikan pembiayaan juga akan ditalangi oleh pemerintah. Itu tinggal minta ke Menteri Keuangan. Kira-kira perpresnya begitu. Makanya kemudian Detik ya, bukan saya dan Bung Rocky yang nyebut Pak Jokowi itu plan kebijakannya. Gitu. Saya kira tuh salah ini, ada yang enggak. Saya kira ada redaktur yang mengubah judul itu. Karena mestinya judulnya itu kebijakan jenius. Kan itu kebijakan. Salah. Salah ini sebenarnya. Atau sangat mungkin memang tadi pagi udah ada revisi KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa jenius itu sinonimnya adalah plan. Itu mungkin itu cuma itu kemungkinannya. Biasanya ya. Kalau kita ulas, kalau memang itu salah redaksi bisa dikoreksi itu. Tapi kita anggap aja itu betul. Nah itu yang justru
jadi aneh. Jadi dilamanya begitu. Kalau berita itu betul, itu aneh karena Detik yang muat gitu kan. Kan Detik itu terus-menerus memuji-muji Jokowi juga. Kita ngerti itu. Tapi kalau tiba-tiba Detik menganggap Pelin-Pelan, itu satu lompatan narasi yang luar biasa tuh. Dari lama-lama nanti jadi pakai istilah-istilah buzzer, istilah-istilah netizen nanti. Presiden Jokowi terlalu pelangak-pelongok untuk memimpin kabinet. Kan bisa begitu nanti kan. Ini saya bayangin nanti ya, bukan sekarang. Istilah pelangak-pelongok bisa keluar karena istilah Pelin-Pelan kan udah keluar. Jadi ajaib, mesti diinvestigasi apa yang terjadi di balik meja redaksi Detik. Kita nggak tahu tuh. Kita anggap aja bahwa ada akan mulai pulih di Detik itu. Iya. Kalau tipu atau salah ketik kan nggak mungkin ya, terlalu jauh ya dari jenius ke Pelin-Pelan itu jauh banget kan ya. Iya, kalau orang lagi lagi teller ya pasti berubah nulisnya tuh. Tapi kita ambil berita baiknya aja bahwa Detik mungkin sekali agak berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Maria Ressa dan Dimitrov dapat Nobel dapat hadiah Nobel. Dan tentu jurnalis Detik berupaya juga untuk menyaingi prestasi dari Maria Ressa dari Filipina. Kira-kira begitu tuh. Tapi ini Detik yang di Indonesia, bukan Detik yang di Filipina kan. Ini bukan yang Oke. Nah, tapi saya yakin bahwa ini bukan sekedar tipu karena kontennya itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa dia membandingkan kebijakan sebelumnya soal teks amnesti jilid 1 yang tidak akan ada lagi, ternyata ada jilid 2, kemudian soal kereta api cepat Cina, dan kemudian sekarang ternyata semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, saya kira memang kita juga, publik ini bingung sebenarnya melihat kebijakan-kebijakan semacam ini, sebenarnya apa maunya pemerintah ini kan gitu. Karena kita tahu soal teks amnesti, ya ini urusan dengan pajak Indonesia yang shortfall. Kemudian soal Cina ini kita tahu juga bahwa dananya pembiayaannya bengkak terus. Tadinya kan Cina disetujui karena dia mengajukan penawaran lebih rendah dari Jepang kan gitu. Ya. Ketika menang kok tiba-tiba naik terus lama-lama harga yang dari Jepang lebih murah dibandingkan dengan yang sekarang dari Cina. Itu yang menunjukkan bahwa memang ada deal-deal rahasia tuh, termasuk hutang yang kemarin disebut hutang rahasia, hutang yang sembunyi. Hutang yang tersembunyi. Pasti juga ada deal tersembunyi, sehingga Pak Luhut terpaksa yang mesti ambil alih supaya yang tersembunyi itu betul-betul terlihat sebagai hal yang normal. Tapi kenormalan itu kemudian jadi pertanyaan publik. Itu artinya jalan kereta cepat itu akan dibiayai oleh pajak Hersubenoh, pajak Rocky Gerung, segala macam. Ya nggak ada urusan dengan mau cepat mau lambat, kayak itu bukan situ urusannya. Karena kita tahu itu adalah bisnis murni yang berupaya untuk nambah keuntungan dengan fasilitas tambahan di sepanjang jalur itu tuh. Dan juga kita tetap menganggap bahwa secara ekonomi memang tidak menguntungkan bisnis kereta itu. Tapi udah, itu karena bagian dari upaya untuk mengumpulkan upeti, akibatnya mesti dibiayai oleh APBN supaya ada bagian juga yang bisa dinegosiasikan dengan Banggar, dengan partai-partai supaya lolos APBN-nya. Jadi itu pola political ekonominya tuh. Nah sekarang demikian juga soal teks amnesti itu. Kan dibujuk-bujuk supaya ikuti teks amnesti kedua sehingga ada transfer fee-nya di balik para pengemplang itu tuh. Buat pebisnis itu sebetulnya gampang aja, bilang aja lagi, oke nanti kita tunggu yang ketiga aja kan. Kan kalau ada yang kedua bisa dia bilang, oke kita tunggu teks amnesti ketiga ya, yang sekarang kita belum bisa bayar. Terus nanti lagi teks amnesti ketujuh tuh. Karena dari awal konsepnya udah ngaco, teks amnesti itu hanya boleh satu kali. Namanya amnesti itu satu kali, karena memang ada mungkin salah hitung, kekacauan undang-undang, maka dipulihkan lah dengan amnesti itu. Jadi sebetulnya istilah teks amnesti kalau dibikin berkali-kali itu artinya menunjukkan pemerintah frustrasi, nggak tahu caranya untuk memperoleh pajak dengan jalan yang masuk akal. Sementara kita tahu bahwa pajak naik terus dan upaya untuk meningkatkan pendapatan itu memang buruk terus kan. Apalagi kalau kita bikin bandingan misalnya, pertambahan pajak itu selama Pak Jokowi mungkin cuma di bawah 20% itu.
Padahal selama Pak SBY pajak itu naik 200%. Jadi bayangkan, demikian juga angka kemakmuran. Pak SBY memakmurkan orang dalam 10 tahun 300%. Dari tahun pertama sampai akhir jabatannya 10 tahun itu makmur orang Indonesia itu naik 300%, datanya ada. Demikian juga pajak naik 200%. Ini Jokowi cuman naikin 30% kemakmuran dan 20% pajak tuh. Jadi 10 kali lipat lebih buruk. Atau dibanding SBY yang ada nilainya. Nah sekarang kala orang nggak mau lihat seolah bilang ya pajaknya naik, iya tapi dibandingkan dengan kepemimpinan siapa itu, kalau dalam dirinya sendiri mah itu sebenarnya minus kan. Nah yang beginian ini yang harusnya kita sebut sebagai kejeniusan Presiden Jokowi, yaitu menurunkan kemakmuran dan merendahkan penerimaan pajak, itu yang disebut jenius. Ya, tetapi kan publik kemudian selalu kebingungan menghadapi situasi semacam ini. Kenapa? Karena satu sisi dengan tax amnesty, kemudian memperluas objek pajak, menaikkan pajak juga, itu kan satu bukti bahwa pemerintah itu kekurangan duit. Dan jalan yang paling mudah itu ya mencari dari pajak. Tetapi di satu sisi tetap ngotot membangun infrastruktur. Ya tadi itu seperti tol kereta yang sudah semua para ahli menyatakan bahwa itu proyek yang akan merugi. Jadi tapi tetap aja jalan terus pemerintah kan, dan ini lagi rame nih, tapi saya kira kita mesti cek dulu kebenarannya Bung Rocky, karena lagi viral juga di media-media soal tol Cikunir Cilincing ya, ini kalau nggak salah ya, yang disebut bahwa Cibitung Cilincing salah ya, ini yang disebut bahwa pembangunannya 10 triliun tapi hanya dijual 2,4 triliun. Ini kita mesti lebih detail, benarkah seperti itu kita mesti jangan komentarin terlalu jauh dulu nih, tetapi kita menyampaikan ada fakta itu juga gitu yang sekarang ditambahin komentar karena tadi ada bolak-balik nyebut soal jenius. Nah ini jenius banget nih, bangun 10 triliun, jualnya 2,4 triliun gitu. Ya sebelum dihajar seolah-olah kita lagi nyebarin berita hoax lagi, kita cuman mengikuti apa yang beredar di media massa. Betul. Jadi sebetulnya benar apa nggak benar, sinisme publik udah mendahului itu. Artinya semua kebijakan pemerintah memang harus dianggap sebagai dungu. Karena bagaimana mungkin modal 10 dijual untung 2, jadi minus 8 dianggap untung gitu kan. Tapi ini hitung-hitungan netizen yang memang lagi nyinyir, udah anggap aja netizen lagi. Yang nggak nyinyir itu saya baca Profesor Emil Salim. Yang di dalam tweet dia menerangkan bahwa bagaimana mungkin infrastruktur itu digenjot terus, tol layang di mana-mana, kereta cepat, ibu kota dipindahin tuh. Modalnya berapa yang habis itu? Mungkin 1.000 triliun. Karena dalam kalkulasi ekonomi misalnya, mindahin ibu kota itu bukan cuma 400 triliun, bisa sampai 1.000 triliun. Itu yang disembunyikan juga tuh. Dan Emil Salim menganggap ini rejim yang gila tuh. Kalau ini bahasa saya sendiri ya, bukan Pak Emil Salim yang tulis. Tapi saya kira pikiran Pak Emil Salim begitu. Kalau kita bicara informal, gila ini rejim ini. Kira-kira begitu ekspresi Pak Emil Salim, bahwa infrastruktur dipompa terus sementara edukasi tertinggal. Dan Pak Emil justru mencemaskan bonus demografi itu nggak ada gunanya kalau bidang pendidikan edukasi itu tidak di-push dengan anggaran. Kenapa? Karena ada trade off, anggarannya harus dipakai buat mercusuar ini, proyek-proyek mercusuar. Jadi karena di saat itu orang selalu menganggap bahwa yang diusulkan pemerintah atau yang diberitakan pemerintah itu pasti tipu-tipu. Nah itu sebetulnya yang menyebabkan kita ya ikutin aja. Selama pemerintah nggak mampu memperlihatkan bukti sebaliknya, maka orang akan anggap memang pemerintah konyol dalam merancang infrastruktur. Jadi kereta Jakarta-Bandung itu bukti pertama Pak Jokowi sendiri yang bilang ya memang pakai APBN. Artinya dia berbohong dari awal kan. Dia bilang jangan pakai, dia pakai, diakui juga tuh. Jadi orang yang mengakui kebohongan mesti dimaafkan. Nggak bisa juga karena ini urusan perencanaan dari awal. Tidak ada APBN, ternyata ada APBN tuh. Apapun alasannya, presiden memang tidak punya kapasitas untuk buat janji yang masuk akal. Ya. Nah, ini kan kalau berkaitan dengan dengan Pak Emil Salim tadi, saya sempat mengikuti ketika di UI beberapa waktu yang lalu. Di itu dialog dengan Gubernur Kalimantan Timur, Ihsanur pada waktu itu Pak Emil Salim memang mengkritik keras soal pembangunan ibu kota itu. Tapi yang menarik justru waktu itu kan yang heboh di media adalah bagaimana pernyataan dari Gubernur
Kalimantan Timur bahwa dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tuh Pak Jokowi itu nggak perlu ibadah lagi, udah pasti dijamin masuk surga gitu. Padahal gitu kan. Nah, ini pola-pola semacam ini yang saya kira banyak sekali di aparat birokrasi ini jadi aneh-aneh, Bung Rocky. Ya itu yang jadi dasar. Jadi semua soal semacam itu, fakta-fakta puji-pujian itu yang membuat profesor dari Singapura itu menganggap Jokowi memang jenius. Jadi dia memang mengumpulkan data yang jadi semua data puja-puji itu yang dikumpulkan oleh Profesor Pak Kishore itu. Lalu dia bikin kesimpulan bahwa memang dari berita-berita bohong itu Presiden adalah seorang jenius. Kan dia kumpulin berita bohong untuk kesimpulan Presiden. Jadi kejeniusan juga adalah berdasarkan penjumlahan kebohongan. Dan tapi Profesor Kishore ini nggak seberani Gubernur Kalimantan Timur gitu yang bisa menjamin surga. Oke, saya kira cukup Senin ini kita bisa cukup menampilkan berita-berita yang nggak perlu terlalu kening berkerut buat Anda semua ya, karena semuanya kita lihat dari sudut politainment maksud saya. Ya, tapi satu hal lagi saya kira yang perlu catatan juga, media sedang rame ini. Kalau kemarin Anda ingat ya bahwa ketua umum atau pelaksana ketua umum PSI Giring Ganesa yang menilai bahwa Anies Baswedan itu pembohong dan jangan sampai terpilih tahun 2024. Sekarang gilirannya yang menyampaikan itu adalah ketua DPRD dari PDIP di DKI, itu Prasetyo Edi Marsudi, dan sekarang ya bukan lagi Anies juga yang menyerang, justru partai-partai lain juga, Gerindra, PKS, PAN, ini kan partai-partai pengusung pemerintah semua juga yang menyatakan loh kok jadi seperti Giring nih sekarang Prasetyo gitu, giringisasi, saya kira gitu terjadi itu sekarang kan. Ya itu fenomena sekarang, akhirnya semua berperilaku seperti Giring. Sama seperti akademisi yang harusnya punya otak, Profesor siapa tadi itu yang dari Singapura itu, siapa namanya, Kishore itu akhirnya berperilaku seperti Ngabalin. Jadi ada giringisasi dan ngabalinisasi itu. Ini orang bahwa ya udah Indonesia dikuasai oleh dua narasi besar, giringisasi dan ngabalinisasi. Bayangin aja Profesor Cemerlang tiba-tiba standarnya standar ngabalin, itu memuji-muji itu. Demikian juga Saudara Giring jadi standar tentang kebencian sebetulnya. Dan itu nggak apa-apa karena emang perlu mencatat hal-hal yang lucu-lucu aja tuh di dalam politik kita. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Oke, siap. Wah, jadi inget Brigjen Junior saya kalau udah siap begini. Brigjen Junior. Ya. Dengan kapasitas senior. Ya, jadi hari ini info saja, hari ini kabarnya dia akan diperiksa kembali oleh POM, tetapi saya kira ini memang TNI, terutama TNI Angkatan Darat harus berpikir keras bagaimana memenangkan opini publik ya, karena publik sudah terlanjur melihat Pak Junior ini sekarang jadi hero atau idola baru. Iya, saya ikuti itu dan akhirnya orang bikin bandingan antara Junior dengan Pak Dudung. Bahwa kalau yang sana disebut melakukan sesuatu yang bukan fungsi dari TNI, maka Pak Dudung juga harus diperlakukan sama. Ini perbandingan yang terjadi di publik ya, saya hanya membaca itu. Semoga POM TNI Angkatan Darat mempertimbangkan perbandingan yang dibuat oleh publik, bukan untuk intervensi pada hukum militer, tapi untuk meminta keadilan terhadap peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Gitu kira-kira. Siap. Oke, thank you. Oke. Yeah.